Halo sobat, selamat bergabung dengan Metamorph Berbicara. Gua Al-Hikmat Ridho bakalan ngajak sobat semuanya buat brainstorming bareng. Kali ini kita bakalan bahas hal yang banyak diperbincangkan oleh orang. Dan topiknya menarik banget sih ini, yaitu KKN dalam sistem pendidikan di Indonesia. Gua yakin sih kalau sobat-sobat udah pada tahu KKN itu apa. Ya nggak sih? Tapi kita bahas dikit dulu kali ya apa itu KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu adalah kepanjangan dari KKN. Biasanya yang tiga ini dipanggil juga praktik nakal. Aduh, emang nakal sih sebenarnya. Kalau korupsi, udah nggak asing di telinga kita. Seolah udah wajib banget dengar kata korupsi di mana-mana. Ya yang itu loh, para petinggi yang makin tinggi, bikin yang rendah juga makin rendah. Oke, kita balik lagi serius nih sobat. Korupsi itu secara garis besar adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan tentunya untuk mendapat keuntungan pribadi. Intinya, lebih ke merebut hak orang lain yang bahkan mereka belum merasakan haknya itu. Jadi, bisa dibilang implementasi dari sikap nggak jujur si korupsi ini ya sobat. Nah, kolusi nih yang nggak terlalu sering kita dengar. Kolusi itu wujudnya dalam bentuk kerjasama yang kotor, yang tujuannya juga sama kayak korupsi, yaitu kepuasan pribadi si pelaku. Kolusi umumnya juga merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang di dalamnya ada aksi rahasia yang biasa kita bilang sogok menyogok. Implementasi kedua dari sikap nggak jujur nih sobat. Dan yang terakhir nepotisme sobat. Sering dengar dong ya kalau ada urusan di suatu instansi penting misalnya, terus ada yang bilang gini, aman kan ada orang dalam. Nah, itu dia si nepotisme sobat. Sederhananya bisa dibilang tindakan yang memanfaatkan jabatan atau posisi untuk mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat di atas kepentingan umum. Implementasi ketiga dari sikap nggak jujur nih sobat. Aduh. Sebagai siswa, pastinya kita ngerti banget ya sob sama kondisi pendidikan di Indonesia yang sehari-harinya kita jalanin. Kalau kita bandingin sama negara-negara maju, ya jelaslah sistem pendidikan kita ketinggalan jauh. Tapi bukan berarti kitanya ketinggalan jauh juga dari orang-orang luar sob. Jadi sistem pendidikan yang kita kayak gini aja, kita masih bisa berkarya lebih sebagai anak bangsa kan ya. Apalagi kalau pendidikan kita udah merata dan adil secara keseluruhan. Pasti Indonesia diisinya orang-orang yang dicari sama seluruh penjuru dunia sob. Nah, sayangnya dengan kondisi kita yang masih gini-gini aja, orang-orang yang punya pengaruh besar dan jabatan yang tinggi itu malah memanfaatkan kondisi ini demi kepentingan pribadi mereka. Banyak banget kita bisa lihat kasus-kasus yang tentunya berdampak merugikan kita sebagai rakyat Indonesia. Gimana kita bisa berkembang lebih kan ya? Kalau jalan kita aja diambil alih gitu aja padahal udah dibagi rata. Tapi sayangnya, yang melakukan tiga hal nakal itu bukan cuma para petinggi loh. Aduh, rakyat biasa kayak kita aja juga ada yang sok-sokan menerapkan implementasi negatif ini juga sob. Dari tiga perbuatan nakal ini, kayaknya yang paling menarik kita bahas lebih lanjut yaitu nepotisme kali ya sob. Kita lihat dulu kasus-kasus yang terkait sama nepotisme ini sob. Menurut artikel yang gue baca nih sob, katanya sih pendidikan anti korupsi udah mulai diterapkan secara merata di sekolah-sekolah di Indonesia. Tapi sayangnya, nepotisme masih dianggap hal lumrah padahal udah jelas-jelas salah satu hal yang salah dan ilegal juga. Salah satu kasusnya ada di salah satu sekolah di Pulau Jawa yang pada waktu itu melakukan penerimaan calon pendidik atau pegawai dikarenakan sekolah tersebut membutuhkan seorang pendidik yang ahli di bidang pembimbingan konseling atau biasa yang kita sebut dengan BK. Nah, sekolah itu memberikan informasi penerimaan pegawai melalui media sosial. Tahap seleksi demi seleksi dilakukan hingga masuk ke tahap wawancara. Hingga saat waktu pengumuman diinformasikan, ada beberapa hal yang mencurigakan dalam proses seleksi di sekolah tersebut. Salah satunya yaitu nilai yang tidak diumumkan secara terbuka. Dan juga tersebar informasi bahwa tenaga pendidik yang diterima di sekolah tersebut memiliki hubungan kekeluargaan atau kerabat dengan yang berkuasa di sekolah tersebut sob. Praktik di atas memang sudah menjadi hal biasa. Menurut Khotimah dan kawan-kawan, tahun 2010 menjelaskan
Banyaknya permainan KKN dalam rekrutmen penerimaan pegawai sudah bukan menjadi rahasia umum selama sistem penerimaan masih seperti model lama, yang banyak peluang untuk melakukan rekayasa sehingga peserta yang bagus, pintar bisa tidak lulus. Tapi peserta yang kurang mampu dalam prestasinya dapat lulus karena sudah membayar kepada calo. Jelas banget kelihatan ketidakadilan di sini ya sob. Nggak adil banget rasanya kalau kita udah berusaha, tapi yang dapat malah orang lain. Yang kalau bisa dibilang spesifikasinya nggak mencukupi, bahkan melebihi kriteria yang seharusnya. Bahasa sekarangnya, nepotisme kayak gini sering kita dengar dengan istilah privilege. Dua kata ini punya maksud sama, yaitu keuntungan bagi yang memiliki kelebihan. Tapi orang-orang udah salah mengartikan nih sob. Kalau privilege itu lebih ke keuntungan secara positif, yaitu bisa dikatakan hak istimewa. Sedangkan nepotisme itu dalam bentuk negatifnya, yaitu penyimpangan hak istimewa. Kenapa gua bilang gitu? Ya gini contoh lebih lanjutnya. Ketika ada satu siswa tamat SMA mau masuk universitas, yang ternyata di universitas tujuannya itu ada salah satu kenalan atau kerabat keluarganya sob. Kalau dilihat dari standarisasi, ternyata anak ini nggak masuk ke kota penerimaan. Tapi malangnya ada satu orang nggak bersalah yang harus ngalah dan menerima kalau dia dinyatakan nggak jadi lulus karena si anak tadi malah mempergunakan kerabatnya tadi sebagai jalur masuk ke universitas itu dengan menjanjikan uang pangkal lebih mungkin misalnya. Ada juga sekolah yang katanya untuk masuk ke sekolah tersebut memang murni dengan nilai dan kualifikasi memadai. Tapi nyatanya yang keterima jadi siswa banyak anak gurunya sob. Dan untuk contoh privilege secara positif yaitu, pasti sobat pernah punya teman yang prestasinya itu udah nggak bisa dihitung lagi kan? Semua bidang dia yang megang. Nah, teman sobat ini pasti dikenal oleh banyak guru dan seluruh isi sekolah pastinya. Salah satu kemudahan jadi berprestasi itu pasti apa-apa jadi gampang, ya kan? Secara kita udah ngasih sesuatu untuk sekolah, dan secara nggak langsung sekolah juga ngasih penghargaan ke kita dong. Tapi bukan penghargaan dalam bentuk penyediaan orang-orang dalam ya sobat. Nah, ini dia yang kita sebut sebagai privilege secara positif. Kelihatan kan sob, perbedaan dari dua hal yang sering kali dimiripkan ini. Sobat jadi makin aware kan sama KKN yang bisa dibilang udah dianggap lumrah pada saat ini. Tapi itu adalah salah satu penyebab ketidakadilan semakin berkembang di Indonesia ini. Nah, pesan dari aku nih, kita mulai dari diri kita sendiri dulu yuk, buat menghindari implementasi dari poin-poin negatif ini sob. Percaya dan yakin sama kemampuan diri sendiri dan utamakan kejujuran ya. Gua Alih Muturido, salam hangat Metamorph.